Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Bahasa Inggris 1. And today's meeting we continue with our previous lesson. Jadi kita lanjutkan yang kemarin, yaitu tentang paragraf bacaan. Banyak yang sudah mengumpulkan, hampir semuanya sudah mengumpulkan tugas untuk membaca ini ya. Ya, saya lihat itu bagus-bagus sekali itu. Ya. Ketika kamu semakin sering membaca, tentu dia akan semakin terbiasa dan lancar. Untuk pertemuan kali ini kita bicara tentang memahami sebuah teks ya. Kita anggap ini website ini sumber ya. Jadi saya akan memakai paradigma sejarah dalam mengajarkan ini, bahwa teks ini adalah sumber bacaan atau sumber informasi atau sumber, anggaplah ini sumber dokumen yang menjadi sumber sejarah misalnya, seperti itu ya. Karena ini produknya juga sejarah ya. Ada sejarah tentang sejarah Islam dan websitenya juga website sejarah, yaitu history.com. Oke, jadi kita harus memahami sumber ini dari siapa yang membuat, kapan dibuat, lalu untuk apa itu dibuat, dan untuk siapa ini dibuat ya. Tentunya history.com itu membuat untuk khalayak ramai, jadi cara pandang dia itu dari bukan dari seorang Islam gitu loh. Jadi itu berbeda nanti ya kalau kita memproduksi teks. Jadi kita lihat di sini yang kita bahas pertama itu bagian pengantar. Jadi kita menyebut dia pengantar karena dia ada di bagian awal. Dan dia disebut pengantar juga dari bentuk lain karena ada kontennya ini yang lain, ada topiknya masing-masing di sini. Lalu ini ada pengantarnya. Karena topik pertamanya tentang Islam facts. Gitu. Ya. Oke, jadi kita membahas ini dulu. Jadi yang akan kita baca adalah pengantar. Oke. Jadi di sini kita lihat ada satu paragraf ya, karena bentuknya seperti ini. This is what we call as a paragraph. A paragraph. So there is one unit of discourse. Ini wacana ya, satu unit wacana namanya itu paragraf. Dan paragraf ini adalah paragraf introduction atau pengantar. Kalau paragraf pengantar, tentu dia mengantarkan, ya mengantarkan dulu. Nah, Islam is, nah itu bukti dia mengantarkan. Islam is, karena judulnya kan tentang Islam ini, sejarah Islam. Islam is the second largest religion in the world after Christianity, with about 1.8 billion Muslims worldwide. Although its roots go back further, scholars typically date the creations of Islam to the 7th century, making it the youngest of major world religions. Islam started in Mecca, in modern-day Saudi Arabia, during the time of the Prophet Muhammad's life. Today, the faith is spreading rapidly throughout the world. Ya, jadi persoalan pronunciation ini untuk bisa seperti orang penutur aslinya memang itu butuh waktu lama dan praktek yang banyak. Jadi kalau Anda yang pronunciation-nya belum bagus, jangan kecewa, itu sesuatu yang biasa saja. Oke, ini disebut satu paragraf karena dia ada onggokan beberapa kalimat. Dia menyatu membentuk satu ide namanya paragraf. Itu ya, jadi paragraf itu kalau kita lihat satu onggok yang mendukung satu ide pokok. Nah, karena paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat, kita bisa bagi kalimat itu menjadi
satu-satu, kita ceraikan kalimat itu menjadi satu-satu, itu maksud saya ya. Nah, satu paragraf tadi terdiri dari 4 kalimat. Nah, kalimat itu apa? Ya, satu potong informasi ya. Itu dari sisi fungsinya atau maknanya dalam satu makna sudah selesai. Apa makna sudah selesai itu ditandai dalam tulisan, yaitu diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Ya, itu satu kalimat, makanya kita bagi dia huruf besar, tambah, diakhiri satu titik. Huruf besar, diakhiri dengan titik, huruf besar, diakhiri dengan titik. Nah, satu kalimat itu terdiri dari dua bagian ya yang bisa kita bagi dari struktur informasi, yaitu tentang apa lalu bagaimana, atau tentang apa lalu ada apa. Jadi ada tentang topiknya apa, lalu komentar tentang itu apa ya. Nah, ini yang penting kita jajaki ya. Misalnya yang pertama ini ya, ini tentang apa ini kalimat pertama ini? Islam is the second largest religion in the world after Christianity, with about 1.8 billion Muslim worldwide. Yang pasti ini tentang Islam. Islam is, misalnya kita artikan adalah agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Nah, itu menurut dia ya. Dengan jumlah Muslim sekitar 1,8 miliar di seluruh dunia. Nah, kayak gitu ya. Oh, berarti ini tentang Islam. Apa komentarnya? Dia, Islam adalah the second largest religion. Nah, jadi topiknya tentang Islam. Bagaimana Islam itu? Dia bilang Islam itu agama kedua terbesar di dunia dan bla 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 bla. Artinya topik ini tentang Islam dan dia bicara tentang Islam topik ya, dan komentarnya adalah tentang dia agama terbesar kedua di dunia. Ya, jadi nah sekarang kita tahu. Jadi yang menentukan topik ini bagaimana? Ya, beda ya topiknya. Jadi kita cari saja apa subjeknya, mungkin kamu bilang subjek boleh. Lalu apa yang diceritakan? Ya. Nah, subjeknya itu biasanya di sini Islam. Lalu setelah Islam, lalu apa lagi informasi setelah itu? Nah, itu menjadi struktur informasi itu. Ada informasi baru, ada informasi lama. Atau istilah bahasa Arab misalnya mubtada dan khabar. Ada mubtada dan ada kabar. Apa kabarnya gitu. Nah, seperti kalimat kedua itu ya, sebelum kalimat kedua ini ada Islam is the second largest religion in the world. Ini keterangan. After Christianity, keterangan dengan pengikut 1,8 miliar orang Muslim. Itu keterangan. Jadi intinya di sini dia menerangkan tentang Islam sebagai agama terbesar kedua. Ya, itu aja. Jadi tentang apa ini? Tentang Islam. Ada apa dengan Islam? Dia adalah agama kedua terbesar di dunia. Oke? Nah, jadi ada Islam, itu kita anggap sebagai
topiknya tentang apa, dan ini adalah tentang, berikut ini adalah komentarnya. Ya. Ini tentang apa? Tentang Islam. Ada apa dengan Islam? Dia merupakan agama terbesar kedua di dunia ya, dengan pengikut 1,8 miliar orang muslim. Nah, itu ya. Oke, jadi ada mubtada, ada kabar, atau ada topik, ada komentar, ada apa tentang apa, lalu ada apa. Oke, saya kira itu saja cara memahaminya. Untuk kosakatanya Anda bisa cari sendiri di Google Translate atau dari mana terserah ya. Yang ada the second largest religion itu satu onggo ya. Agama terbesar ke dunia in the world itu satu onggo. After Christianity satu onggo. With about 1.8 million Muslims worldwide itu satu onggo ya. Jadi onggo. Jadi ganti-ganti bisa dibolak-balik. Kita ganti ya, with about 1.8 billion Muslim worldwide, Islam is the second largest religion in the world after Christianity. Ya, itu bisa dibolak-balik. Sama kata keterangan kan bisa dibolak-balik. Tapi kita tahu ini tentang apa? Tentang Islam. Ada apa? Dia mengatakan bahwa Islam itu agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Oke, nah sekarang tugas kamu adalah kamu bagi ini menjadi dua, mana yang topiknya dan mana yang komentarnya. Ya, topiknya kamu tandai dengan warna merah, komentarnya kamu tandai dengan warna kuning. Jadi kamu buat ini sebagai tugas, lalu kamu kerjakan. Saya beri waktu 3 hari mengerjakannya. Kan satu kalimat lagi bisa 1 hari, kalimat satu hari lagi, kalimat ketiga 1 hari lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komentar dan bertanya di Google Classroom kita. Saya rasa sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.